Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah program Java yang cukup lengkap, yaitu program derivatif Fibonacci yang memanfaatkan berbagai konsep penting dalam pemrograman tipe data, percabangan, perulangan, array list, dan sedikit logika fungsi meskipun semua masih dalam main. Mari kita kupas pelan-pelan agar mudah dipahami. Tipe data yang digunakan, pertama kita melihat bahwa program ini menggunakan beberapa tipe data dasar. In untuk menyimpan angka seperti jumlah elemen pertama, elemen kedua, dan nilai Fibonacci berikutnya. String untuk membaca jawaban pengguna seperti ya atau tidak. Boolean untuk menyimpan pilihan apakah batas angka diaktifkan atau tidak. Dan array list untuk menyimpan banyak angka Fibonacci. Di bagian ini, siswa melihat bagaimana tipe data memenuhi nilai apa yang bisa disimpan, serta bagaimana kita memilih tipe yang sesuai untuk kebutuhan tertentu. Penggunaan percabangan. Program ini menggunakan percabangan if, else, dan beberapa kondisi logis lainnya. Beberapa contoh percabangan dalam program ini: cek elemen lebih dari 0. Jika syarat tidak dipenuhi, program langsung berhenti. Cek apakah jumlah elemen melebihi 100. Pengguna diberi pilihan apakah ingin membatasi jumlah elemen atau tidak. Percabangan ini memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini adalah bentuk nyata bagaimana logika bekerja di dalam sebuah program. Perulangan atau looping. Bagian paling penting dalam pembentukan derivatif Fibonacci adalah perulangan. Program ini menggunakan perulangan for. Perulangan digunakan untuk menghasilkan angka Fibonacci berikutnya dengan cara menjumlah dua angka sebelumnya. Loop ini akan berjalan sebanyak jumlah elemen yang diminta pengguna, kecuali jika dibatasi oleh batas nilai. Melalui contoh ini, siswa dapat memahami bagaimana looping bekerja untuk proses perulangan yang sistematis. Array list. Program array list yaitu struktur data yang mirip array tetapi lebih fleksibel karena bisa menambah elemen tanpa harus menentukan nilai ukuran awal. Kita menambahkan elemen pertama dan kedua sesuai input, dan setiap nilai Fibonacci berikutnya dimasukkan ke array list selama perulangan berjalan. Array list membantu program menyimpan banyak nilai dan mengaksesnya menggunakan indeks. Ini membuat pengolahan data menjadi lebih mudah, terutama ketika jumlah elemen tidak tetap. Fungsi method. Program ini masih menempatkan semua proses dalam method main, tetapi ini sebenarnya kesempatan bagus untuk menjelaskan fungsi. Main sendiri adalah sebuah fungsi yang menerima input, memproses logika, dan memberikan output. Di dalamnya terdapat struktur komponen yang nantinya bisa menjadi fungsi terpisah seperti hitung Fibonacci, hitung ganjil genap, atau cek batas. Dengan begitu, siswa bisa melihat bagaimana alur program berada dalam satu fungsi besar dan bagaimana nanti fungsi-fungsi kecil dapat mengurangi kode yang rapi. Output dan perhitungan ganjil genap. Setelah derivatif Fibonacci terbentuk, program menampilkan bilangan ganjil dan genap dalam deret tersebut. Ini memperkuat pemahaman siswa tentang operator aritmatika serta bagaimana memproses data dalam array menggunakan looping. Jadi lewat satu program ini saja kita sudah mempraktikkan berbagai konsep penting: pemakaian tipe data, logika percabangan, proses perulangan, penyimpanan data dengan array list, dan pemahaman tentang fungsi main. Program ini jadi contoh lengkap bagaimana konsep dasar pemrograman bersatu menjadi sebuah solusi dan bekerja. Semoga penjelasan ini membantu kalian memperkuat pemahaman dan siap masuk ke materi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ingin mencobanya? Kita coba dulu ya. Pertama kita harus masukkan. Jadi ini output yang dihasilkan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.